Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada Bapak dosen dan dosen, Pak Irwan dan Bu Hoki. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari Prodi Aquacultur, Departemen Perikanan Fakultas Pertanian dengan NIM 21478-690 PN 17286. Saya di sini memaparkan UAS statistika pertanian saya guna memenuhi tugas statistika UAS. 1. Berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda, uraikan dengan jelas tentang A. Tujuan penilaian tersebut, B. Jenis data dan sumbernya serta alasan pengumpulan data, C. Teknik sampling statistika yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, D. Uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. Yang E. Kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Jurnal yang saya angkat untuk pemaparan UAS kali ini adalah analisis faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jurnal ini merupakan jurnal pertanian Agros volume 22 nomor 2 dan terbit pada bulan Juli 2020 oleh Melia Puspitasari dan Ahmad Mustafa, peneliti Balai Pengajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat. Tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian jurnal ini terdapat 2, yaitu mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan yang dimaksud dalam tujuan pertama adalah mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas adalah melihat dan dengan cara meneliti tentang tingkat kesuburan hasil padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, seperti faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti wabah tanaman dan faktor internal bisa seperti kualitas bibit padi itu sendiri. Poin kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas. Peneliti akan meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi kesuburan hasil padi dari faktor eksternal padi hingga faktor internal kualitas bibit padi yang banyak jenisnya. Faktor-faktor yang sudah diuji akan dilihat apakah akan berpengaruh terhadap kualitas produktivitas padi atau tidak nantinya. Jadi nantinya kita akan juga menghitung faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas padi. Selanjutnya adalah data penelitian. Data penelitian dalam jurnal analisis faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menggunakan 2 jenis data, yaitu data sekunder dan jenis data kedua adalah jenis data primer. Pengambilan 2 jenis data tersebut dilakukan secara deskriptif, atau dengan kata lain, data memiliki sifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya. Dan kuantitatif menyampaikan data dengan data berupa angka-angka konkret berdasarkan hasil uji. Data sekunder penelitian umumnya diperoleh dari instansi-instansi terpercaya dan terkait seperti Dinas Pertanian, daerah, dan BPS. Sedangkan data primer meliputi data produktivitas padi itu sendiri, dan faktor lainnya berdasarkan uji mandiri yang dilakukan oleh peneliti. Data penelitian pertama adalah tabel kelompok umur responden petani di Kabupaten Sambas. Dengan konsep data X digunakan untuk mengkode data Y. Dalam data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 130 responden atau warga sekitar yang digunakan sebagai data S untuk mengukur berapa saja persentase dan jumlah warga tidak produktif, yaitu sekitar umur 0 sampai 14 tahun. Sedangkan untuk umur produktif ada 15 sampai 54 tahun dan kurang produktif lebih dari 55 tahun. Dan dapat dilihat di peroleh hasil 0%, 78,46%, dan 21,54% secara berurutan. Berikut adalah data-data umur responden di Kabupaten Sambas yang berada di tabel 1. Responden sebagian besar adalah 78%, sebagai dengan umur produktif adalah 15 sampai 55 tahun. Hal ini tentu saja akan mendukung kegiatan usaha tani yang dilakukan sementara para petani responden yang kurang produktif, yaitu yang berumur 55 tahun lebih, akan kurang berkontribusi dalam kegiatan pertanian.
kondisi fisik dan kesehatan yang menurun akan menurunkan produktivitas usaha taninya. Untuk tabel 2 adalah tingkat pendidikan petani responden di Kabupaten Sambas. Dalam tabel kedua kali ini, dengan data X yang sama yaitu 130 responden, namun berbeda dengan data X yaitu adalah tingkat pendidikan warga di sekitarnya. Berdasarkan tabel 2, diketahui sebagian besar petani responden memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 70 orang, atau sekitar 53%. Kemudian, terbanyak kedua adalah petani yang memiliki tingkat pendidikan LPA, sebanyak 44 orang atau 33%. Sementara tingkat pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi atau universitas, hanya 1%, hanya 1 orang, atau 0,77%. Dan yang tidak sekolah ada 5 orang, atau sekitar 3,85%. Pendidikan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan dan pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan petani meningkatkan hasil produktivitas usaha taninya. Lalu, untuk tabel ketiga adalah jumlah penggunaan pupuk urea di Kabupaten Sambas pada tahun 2019. Tabel 3 mengukur jumlah penggunaan pupuk. Data X berjumlah 130 responden. Warga dikumpulkan untuk nantinya akan mengukur presentasi dari dua jenis pupuk yang paling sering digunakan dalam pertanian padi, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Dari 130 responden, sekitar 51,84% menggunakan pupuk urea kurang dari 100 kg per hektar dan 46,15% menggunakan pupuk urea 100-300 kg per hektar. Artinya, sebagian dari responden masih menggunakan pupuk tidak sesuai anjuran dan sebagian lagi sekiranya 46,15% menggunakan pupuk urea. 46,15% pengguna pupuk urea mendekati dan sesuai anjuran. Berdasarkan anjuran kalender tanam terpadu atau singkat KATAM, untuk di Kabupaten Sambas urea yang dibutuhkan adalah sekitar 200 kg per hektar. Demikian pula untuk penggunaan pupuk NPK, yaitu 60% menggunakan pupuk kurang dari 100 kg per hektar dan 62% 100 hingga 300 kg per hektar. Kebutuhan jumlah dalam bentuk pupuk urea sudah menjadi kebutuhan utama bagi petani dalam melakukan usaha taninya karena dianggap dapat berpengaruh langsung pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Untuk tabel terakhir adalah tabel 4, yaitu jumlah penggunaan alsin atau traktor di Kabupaten Sambas pada tahun 2019. Tabel terakhir dalam pembahasan yang memerlukan 130 responden sebagai data S adalah analisis jumlah penggunaan alsin atau traktor sebagai data Y di Kabupaten Sambas. Di wilayah penelitian, penggunaan traktor masih relatif rendah. Dari 130 responden terdapat 38 orang atau 29,3% menggunakan traktor. Sebagian besar responden atau 70,77% belum menggunakan traktor, dan ada juga yang melakukan cara tanpa olah tanah atau singkat TOT karena kondisi lahannya yang tidak memungkinkan untuk ditraktor. Data penelitian dikumpulkan sebagai data analisis yang bertujuan untuk mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas. Kumpulan data tersebut juga berguna untuk berpengaruh proses analisis besarnya gap atau selisih antara produktivitas yang dirilis oleh BPS dan produktivitas real yang di lapangan sesuai dengan permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai hasil ubinan produksi atau produktivitas tanaman padi yang seringkali dilakukan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Selanjutnya adalah teknik sampling. Pengertian teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian tersebut kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Sampling diambil berdasarkan
proportional stratified random sampling. Pengambilan secara acak bertingkat yang melibatkan pembagian seluruh populasi menjadi kelompok homogen yang disebut strata, singular atau stratum. Sampel acak kemudian dipilih dari masing-masing strata. Dalam jurnal yang saya rujuk, analisis faktor yang pengaruh partisipasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, metode yang digunakan adalah stratifikasi proporsional. Ukuran sampel setiap stratum dibandingkan dengan ukuran populasi stratum. Jumlah populasi strata atau jumlah seluruh populasi dikali jumlah sampel. Strata dalam hal ini berdasarkan agrokosistem lahan, yaitu lahan irigasi, kedua lahan pasang surut, tiga lahan ladang hutan, dan 4 lahan ladang. Dengan demikian diperoleh 130 sampel petani. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Dalam jurnal ini, uji penelitian menggunakan uji simultan F dan uji simultan parsial T. Uji F simultan guna mengetahui pengaruh secara simultan. Apakah pengaruh variabel independen terhadap dependen, sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah yang pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen. Yang pertama adalah uji simultan atau uji F. Hipotesis statistikanya adalah ketika H0 sebagai berikut dan H1 sebagai berikut. H0 tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan H1 ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika 1 H0 ditolak dan H1 diterima jika J8 kurang dari sama dengan 0,05. Dan kriteria pengambilan keputusan kedua ada H1 ditolak dan H0 diterima jika J lebih besar dari 0,05. Jadi hasil yang bisa dicapai bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, atau bisa dikatakan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima dengan sedikit 5%. Dengan nilai probabilitas F ketika adalah 0,001 lebih besar dari 0,05 dari jurnal yang saya rujuk. Selanjutnya adalah uji parsial atau T. H0 tidak ada pengaruh dari variabel dependen. Pertama, terhadap variabel dependen H1 ada pengaruh dari variabel dependen ke-1, kedua, dan seterusnya terhadap variabel dependen kriteria pengambilan keputusan. Ketika H0 ditolak dan H1 diterima jika J kurang dari 0,05. H1 ditolak dan H0 diterima jika J lebih dari 0,05. Hasil uji menyatakan bahwa yang berpengaruh signifikan adalah dari segi pupuk, urea, faktor pertanian, dan musim. Uji hitung dilihat dari T hitung T signifikan lebih dari 0,05. Nilai dengan pengaruh signifikan terhadap produktivitas padi atau X adalah A. Jumlah punduk urea dengan nilai probabilitas T sekitar 0,02 kurang dari 0,05. B. Penggunaan traktor dengan nilai probabilitas T sekitar 0,001 kurang dari 0,05. Dan C. Musim dengan nilai probabilitas T sekitar 0,007 kurang dari 0,005. Dengan nilai ketiga variabel tersebut bahwa semua hasil kurang dari 0,05 dan lain menunjukkan bahwa 0 ditolak. Kesimpulan dari penelitian jurnal yang saya rujuk, yang pertama adalah hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat gap atau selisih nilai produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sambas antara hasil PPS dan kondisi real di lapangan. Nilai produktivitas rata-rata padi sawah berdasarkan data BPS adalah 2,54 ton per hektar. Sementara kondisi real di lapangan produktivitas padi di sawah adalah 3,23 ton per hektar. Sementara produktivitas padi ladang
hasil PPS dan kondisi real juga terdapat gap atau selisih di mana hasil PPS menunjukkan produktivitas rata-rata padi ladang adalah 1,40 sementara real di lapangan adalah 1,83 ton per hektar. Dan kesimpulan penelitian kedua adalah faktor yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tani padi di Kabupaten Sambas adalah jumlah pupuk urea menggunakan alsintan atau traktor dan mesin. Sementara pendidikan, umur, dan jumlah benih, penggunaan pupuk NPK berpengaruh positif terhadap, tapi tidak signifikan. Selanjutnya adalah persoalan kedua. Jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Jelaskan konsep margin of error. Dalam dunia penelitian dengan jumlah populasi yang sangat banyak, atau dengan kata lain, memang sangat besar, pengambilan data dengan berupa sampel dapat mewakilkan dari populasi tersebut, namun tidak semudah itu, karena data sampel yang diambil di dalam populasi tersebut benar-benar bisa mempresentasikan populasi. Maka perlu yang namanya tingkat toleransi dari kesalahan pengambilan sampel supaya populasi banyak tersebut benar-benar terwakilkan. Agar mengetahui seberapa besar baiknya sampel yang digunakan sebagai wakil populasi dapat dilihat menggunakan margin of error-nya. Margin of error-nya akan menggambarkan jumlah besar kesalahan yang nantinya terjadi pada saat pengambilan sampel dalam pengujian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, atau dengan kata lain sebagai batas skalat atau kesalahan. Semakin besar margin of error yang digunakan, maka berbanding lurus dengan jauh suatu sampel mewakili populasi yang ada. Atau sebaliknya, jika semakin kecil margin of error yang digunakan, maka semakin dekat juga sampel dalam mewakili populasi semuanya. Terus, apakah arti alfa sama dengan 5%? Dalam bahasa statistika, arti dari alfa sama dengan 5% adalah batasan maksimal kesalahan pada pengambilan sampel yang bisa ditolerir sebesar 5%. Sebagai contoh, jika jumlah anggota populasi adalah 100, maka maksimal batas ditolerir adalah 10 kali 5%. Hasil dari uji kali tersebut adalah 5. Selanjutnya, di sini terdapat ada dua grafik, di mana yang kiri adalah Z dinotasikan ZA per 2, di mana alfa sama dengan 5% dibagi 2 dan disingkat di ekor, yaitu ekor kiri dan kanan pada grafik kiri, yaitu 0,025 serta 0,025 di sebelah kanannya. Untuk mengetahui alfa sama dengan 5%, maka harus menggunakan 1 min alfa, yaitu 95%. Z dinotasikan ZA per 2 karena dibagi dari ekor kiri dan kanan. Selanjutnya, untuk mengetahui margin of error alfa dengan sama 5% bisa menggunakan adalah garis bantu di tengah atau bisa dinamakan dengan min, yaitu pertama 0,025 di sebelah kiri dan 0,25 di sebelah kanan. Karena awalnya adalah dibagi menjadi 2, maka awalnya adalah bukan 1, tapi 0,5 yang dikurangi 0,025. Maka ditemukan hasil 0,475. Di dalam tabel distribusi norma standar, kita bulatkan menjadi 0,046. Nah, selanjutnya, jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan dengan menggunakan rumus Chauvin. Kenapa kita harus menggunakan rumus Chauvin? Karena jumlah anggota populasi sudah
diketahui, yaitu berjumlah 1000. Nah, cara mengerjakannya adalah ketika N sama dengan 1000 dibagi 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat. Kita kalkulasi yang di pembagi dahulu, yaitu 1 tambah 1000 kali 0,05 sama dengan 3,5. Berarti 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,75. Atau bisa kita bulatkan juga menjadi 286. Jadi, jumlah sampel yang diperlukan adalah sebanyak 286. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada salahnya dan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.